Nah, anehnya kita pas sampai di perbatasan ada seorang kakek-kakek yang memang ingetin tim dari Tasik ya, katanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten Rai Channel. Dan konten hari ini akan kedatangan seorang pria yang akan menceritakan kejadian-kejadian mistis di Gunung Ciremai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Muhammad Rizwana. Saya asal kota Tasikmalaya. Oke, bro, gue Andri bro. Jadi di sini saya akan menceritakan kisah pendakian saya ketika ke Gunung Ciremai di bulan Desember akhir tahun pada tahun 2020. Oke, langsung saja ya. Jadi pas pertama itu pas sekolah iseng-iseng mau muncak, dan Kang Ilham nih yang dekat sama saya, dia ngajak, "Ri muncak yuk," cen. "Oh iya yuk," cen. "Tanggal berapa?" "Tanggal 20 21," cen. "Kemana?" "Ciremai." "Ciremai jauh." "Nah, nggak apa-apa," cen. Nah, pas setelah itu kita kan ngumpul ya, yang mau ikut join siapa saja, dan ada 6 orang yang jadi ikut. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Pak Arif, Bu Arni, terus Kang Ilham, Kang Uji, sama Kang Naib. Nah, kumpullah kita di satu rumah, kita berbincang-bincang, prepare tentang perlengkapan udah. Setelah itu kita sudah prepare dalam satu hari. Malamnya kita berangkat jam 8 malam kalau nggak salah. Itu pada tanggal 20 Desember 2020 kita berangkat jam 8 malam. Sampailah kita di Ciremai pada jam 12-an. Di Ciremai kita di base camp Ciremai kita sampai jam 12-an. Nah, saya merasakan ada yang ganjal gitu, ada yang ganjil. Kok perasaan saya beda gitu sama di gunung ini. Soalnya kenapa, sebelum saya berangkat saya selalu melihat konten-konten YouTube kisah misteri di Gunung Ciremai. Jadi pas saya datang, kok saya merasakannya gitu. Tapi saya abaikan lah, gak apa-apa, mungkin gak lah gitu. Kita beres-beres terus tidur. Nah, pas hari Jumat kita berangkat, hari Kamis dari Tasik, kita naik puncak ngetrek pada hari Jumat jam 11 kalau nggak salah, jam 11. Udahlah, kita registrasi biasa, check up, langsung kita jalan. Nah, anehnya kita pas sampai di perbatasan ada seorang kakek-kakek yang memang ingetin tim dari Tasik ya, katanya, "Hati-hati deh, cen, di Gunung Ciremai." "Oh iya kek." Nah, pas lagi duduk diam santai lah, ngerokok biasa, ngerokok ngopi di perbatasan antara ke hutan sama warga, itu saya mendengar suara teriakan tarik perempuan. Sebelumnya cerita ini saya tidak diceritakan kepada teman-teman saya ketika turun karena memang spesial gitu ya, ini buat konten, jadi saya tidak menceritakan semuanya gitu, cuman sebagian lah. Nah, udah lanjut, ketika ada yang teriak, cuman gue gak bilang gitu karena yang lain takut down gitu mentalnya, jadi udah diem aja. Nah, di situ cekcok. Soalnya cekcok kenapa? Ketika pas azan zuhur, nah si Bu Erni ini sama Pak Arif banyak diam gitu, nggak tahu kenapa banyak diam, pokoknya pengen istirahat aja gitu. Nah, si Kang Uji ngegas gitu, "Ayolah cina," cek Sunda namanya, "Ayolah cina, keburu burit cina, naik keburu hujan." Udah gitu, akhirnya kita memutuskan naik lah bareng sama rombongan Semarang. Naik biasa, emang nggak aneh itu. Nah, ketika estimasi waktu, kita itu ditargetkan ngecamp di pos 4. Cuma di perjalanan kita banyak istirahat, dikarenakan kita masih pemula semua, belum ada yang paham jalur.
kita pemula semua, jadi kita akhirnya kemalaman di pos 3. Kuntul. Nah, ketika sampai di pos 3, kita itu ngeliat jam setengah 6 sore lah. Akhirnya kita ngecamp di pos 3 yang memang seharusnya di pos 4, kita ngecamp di pos 3 karena ada cewek, dia takut nge-trek malam. Nah, kita diriin tenda tuh. Pas sudah diriin tenda, pas mau masak kan agak gerimis ya. Nah, di pinggir kan jadi ini tenda dari Tasik, ini dari Depok, di sini dari Semarang. Nah, di sini ada pohon besar, memang besar lah, gak tahu diameter berapa lah. Saya melihat ke arah pohon tersebut gitu. Nah, saya lihat pas lagi masak, kan saya yang masak sama si Bu Erni nih. Saya, Bu Erni, Kang Uji masak bertiga, yang tiga beresin tenda gitu. Nah, ketika saya masak, saya melihat ke atas pohon itu ada sosok lutung, cuman tubuhnya manusia tapi kayak di film-film lah, kayak Sunggokong gitu, cuman ada ekornya ya gitu biasa. Dia ngeliatin ke kita sambil duduk gini nih, sambil melotot lah ke kita. Saya diam aja di situ, nggak bicara sama siapa-siapa gitu, takutnya ada apa-apa lah. Diam saya. Akhirnya saya memutuskan untuk diam di tenda, jadi nggak lanjut masak. Diam di tenda, pas sudah beres diam di tenda, akhirnya kita makan. Udahlah tuh, sudah makan kita ngobrol. Nah, pas di ngobrol ini, semua ini yang 6 orang jadi emosi gitu, nggak tahu kenapa, jadi nyalahin satu sama lain. Yang pertama, masalah estimasi waktu, katanya kan mau summit attack itu jam 4 atau jam 5 mau summit attack, tapi kata Pak Arif sama Berni, udahlah cina summit attacknya jam 9 aja. Cuma kan debat lah gitu, biasa debat. Akhirnya kita memutuskan untuk jam 9. Nah, setelah itu kita biasa tidur. Nah, setelah tidur kita biasa bangun, makan, terus kita lanjut perjalanan jam 9 tuh. Jam 9 udahlah kita jalan biasa, tidak ada yang ganjil gitu, sampai di pos 6. Di pos 6 ada ranger 3 orang lagi biasa. Nah, katanya itu kalau mau ke puncak jangan, soalnya lagi badai di atasnya, lebih baik pulang aja, cina kata ranger. Tapi saya Kang Oji di Isan Anair maksa gitu ya, pengen ke puncak lah gitu. Kita udah bayar mahal gitu tapi nggak dapat puncak gitu, nggak sampai puncak. Akhirnya kita nekat. Dan si Pak Arif sama Bu Erni nunggu di pos 6. Lanjut ya, ketika di pos 6 kita berempat yang memang nekat. Nah, dari pasukan atau pendaki dari Depok, Semarang, Jakarta, Surabaya itu gak naik ke puncak, jadi cuman yang nekat aja gitu yang naik ke puncak, yaitu dari Tasik ya emang berempat gitu yang nekat naik ke puncak. Nah, si ranger itu dalam cik Sunda nama Mama Tahan gitu nya, Mama Kade cina lamun bang awewe ulah ditanya lamun bang tidak masalah, ulah ditanya soal naon kumur marane hukum gitu naik ke puncak teh. Udahlah kita dengerin, biasa kita menyemangatin satu sama lain gitu. Pas sudah berangkat, nah kan nggak ada yang tahu nih dari berempat ini, saya, Drisan, Kang Uji, Kang Naif, gak ada yang tahu jalannya gitu. Jadi saya sendiri, jadi mereka bertiga di belakang, saya sendiri buka jalan. Saya duluan, saya bawa HT itu, Kang Uji bawa HT, Pak Arif bawa HT, jadi kita bawa HT 3. Saya duluan, jauh lah, beda antara 20 menitan, saya jauh dari tim, soalnya saya buka jalan. Nah, ketika di jalan, saya melihat gubuk saung di pinggir, di kiri, melihat gubuk saung, itu ada kakek-kakek lagi sesapu gitu ya, cek sendal sesapu ya, lagi sesapu. Pas lagi sesapu saya tanya, soalnya kan saya gak bawa air gitu. Pak, assalamualaikum, boleh minta air gak? Dia diam aja sambil sesapu. Kok dia diam gitu? Nah, saya bilang lagi, Pak, boleh minta air gak? Nah, dia nanya, Kamu siapa? Kenapa kamu nekat naik ke sini? udah gue diam nunduk gini lama. Akhirnya
akhirnya dikasih minum lah, nih hati-hati katanya gitu. Udahlah saya berangkat lagi lanjut. Saya nungguin tuh di situ, lanjut dari gubuk itu saya lanjut ada beberapa meter, saya nungguin teman-teman. Udah gitu datang mereka. Nah setelah di perjalanan, jadi yang ganjilnya itu dari pos 6 ke puncak banyak yang ganjil. Ada suara yang nangis lah di perjalanan itu, ada yang ketawa, ada suara gamelan cuman jauh gitu, suaranya jauh, ada yang gamelan cuman semua dengar, cuman nggak dihiraukan lah. Kita lanjut jalan aja, kata Kang Uji, lanjut jalan, bismillah aja, lanjut jalan. Nah ketika di perjalanan dari pos 7 kalau nggak salah, sebelum simpang Apu itu, saya nemuin seekor macan kumbang, anak macan kumbang kecil, cuman orang lain gak ngeliat gitu, anehnya juga ngelewat di lintasan jalur pendaki, ngelewat biasa gitu, ada satu, cuman dia jalan tapi kepalanya ngeliat ke kita gitu, ngeliat ke kita sambil gini ya. Udah jalan aja, masuk semak-semak lah, gak dihirauin. Nah pas mau ada pohon, kan ada pohon lah besar, pas tanjakan ada pohon. Yang ngeliat itu saya dan Kang Uji, ngeliat sosok pemuda nggak berpakaian, cuman pakai kolor, dan itu kayak orang yang memang hilang di sana ketika hipotermia lah, keadaan hipo. Dia cari kayu, dan ketika ada kayu besar dia gini ngerangkul ke kayu, dia ngerangkul. Itu orang bukan, kata Kang Uji, itu bukan orang, lanjut aja biasa lanjut. Nah saya itu lupa kata-kata si ranger tadi, katanya kalau nemuin orang jangan ditanya, itu bukan manusia. Saya lupa, saya ngelihat sosok wanita pendaki, memang benar-benar pendaki, pakai carrier biasa, pakai kupluk, pakai sal buff lah gitu, terus jaket, sepatu biasa, celana. Dia diam di situ. Saya nyamperin lah duluan, Kang saya duluin ya sok, cina hati-hati sekalian buka jalan. Oh iya duluan lagi, jadi saya misah lagi, saya selalu misah gitu sama dari tim, saya sendiri mulu. Duluan nyamperin cewek itu, ketika dideketin, pas saya mau cek sunana ngagupayan lah gitunya, Kak dia noleh gini, terus dia terbang. Otomatis kan saya takut gitu ya, saya takut. Balik lagi saya ke tim, Kang kita bareng we, nyayu bareng. Udah bareng. Nah pas di simpang Apuy ada dari rombongan Bekasi kalau nggak salah, dia jalur Apuy, ngambilnya dia jalur Apuy. Kata Bekasi cenah mang cenah mending kene geus saya turun deui cenah, ulah naik badai di luhur mah jabanding dingding cenah lah cenah. Nah cek si Isan ya, si Isan lebar ku gua mah geus mayar mahal cenah mangeta naik ka puncak. Oh nyesok atuh cenah, hati-hati. Dah lah kita naik maksa ketika badai, padahal cuaca cerah, matahari terik panas, padahal panas. Pas kita ngelewatin ada batu nih, batu besar, kita ngelewatin, pas sudah ngelewatin langsung badai, hujan. Kita di situ cari tempat yang aman lah biar nggak terkena badai ya. Kita diam nyambiran aja, bahkan sampai kita itu pengen naik ke puncak itu merangkak kayak Spiderman lah, merangkak. Udah posisi putus asa lah, Kang Uji nangis, padahal dia udah tua lah, guru gitu ya, guru dari sekolah, dia udah tua, dia nangis duluan. Akhirnya kita memutuskan untuk azan bebarengan, cuman berbelakangan gitu, jadi mencar arah gitu adanya. Kita azan sambil semua nangis lah gitu, nangis sambil azan. Pas sudah azan, selang beberapa menit udahlah berhenti gitu, si badai itu udah berhenti. Biasa lanjut ngerokok dulu lah, santai we cenah, beres ieu cenah badai nage ngerokok biasa. Udah lah, akhirnya kita lanjut lagi ke puncak, dan alhamdulillah di sana kita diberikan keindahan puncak Ciremai, atap Jawa Barat, gunung tertinggi se Jawa Barat. Di sana itu ada makom atau petilasan pendaki-pendaki yang menghilang atau meninggal. Biasalah kita ngirim doa gitu ya, kirim doa biasa gitu. Setelah ngirim doa bau belerang tuh dari kawah, bau belerang.
sama bau tanah kuburan beberapa. Selama beberapa menit oksigen agak kurang ya, jadi kita memutuskan untuk turun. Pas turun padahal cuaca panas badai lagi tuh, pas turun kan jalan batu ya, saya itu ada yang megangin kaki keprosot sampai kena batu besar, ini berdarah, banyak darah ngucur cik sinana ngucur ya si getih teh cekam gitu teh itu udah nonton. Padahal saya posisi itu sakit, cuman ya saya takut kenapa gitu ya mereka itu, jadi saya memaksakan untuk kuat, jadi saya lanjut. Pas udahlah kita sampai lagi di pos 6 itu ada tim dari mana-mana lah gitu, udah tahu gue. Ada si ranger, gue cerita ke si ranger tadi, gue ngeliat cewek, saya bilang gue ngeliat cewek pakaian ya dijelasin lah orang gitu. Nah si ranger bilang itu adalah pendaki wanita dari Bekasi yang memang hilang atau meninggal ketika dia selfie jatuh itu terperosot ke kawah Ciremai. Udah lah kita turun, kita balik lagi ke pos 4. Dan soalnya kan kirain si Ibu Erni ini sama Pak Arif itu nunggu kita di pos 6, ternyata mereka pulang. Dan soalnya kan udah tahu mereka hujan, udah mau hujan, dia turun kembali ke tenda untuk masak. Jadi kita nyusul lah sambil hujan deras, sambil lari-lari ke pos 4. Akhirnya sampailah masak. Sampai itu ketika jam isaan lah, kemalaman kita di jalan masak, udah masak, makan kita lah, ngobrol-ngobrol biasanya tuh, terus udah tidur lah. Nah ketika tidur saya itu mimpinya itu aneh, mimpi basah di gunung. Kok bisa gitu saya mimpi basah di gunung? Nah si mimpi basahnya itu saya bermimpi basah sama si pendaki yang saya temuin tadi di puncak gitu. Anehnya itu bangun saya lah. Nah ketika bangun ulang gitu ya, mimpi basah, cuman nggak basah gitu, anehnya cuman nggak basah. Dan saya mendengar suara kresek lah, saya kayak lari gitu di pinggir tenda. Dan si Kang Uji bangun, nggak tahu dia bangun kenapa. Saya tanya, Kang ada apa? Ada yang nangis ya, di belakang tenda. Saya nggak dengar tuh, anehnya saya dengar suara yang lari-lari, Kang Uji yang dengar suara nangis gitu. Aneh. Udah lah kita tidur lagi. Pas bangun nih, saya mau curhat ke Deisan, ke si Deisan nih. Orang mimpi basah nih, orang bisa luar. Nah anak itu, orang bisa luar. Aku sama gitu. Udahlah, udah ganjil nih, langsung pulang aja, turun. Kita udah turun sampai di base camp, kita langsung pulang aja. Udah turun lah, kita lari-lari, saking memang udah suasana enggak jelas lah gitu, banyak yang nangis gitu. Padahal nggak tahu di mana suaranya, tapi banyak yang nangis. Udah turun lah. Nah turun itu dibagi 2 kelompok, jadi saya, Deisan, Kang Uji, Anaib. Nah si Bu Erni sama Pak Arif berdua, dia kan suami istri lah gitu, di belakang, saya duluan. Nah si 4 orang ini kan, saya, Deisan, Anaib, Kang Uji, dipecah lagi. Jadi saya sama si Deisan duluan. Pas udah duluan mau ke pos 2, si Deisan bilang, sebelum bilang kan di jalur ya mau ke pos 2. Nah saya ngeliat sosok macan kumbang besar banget. Dia bilang gini, Assalamualaikum Den. saya jawab dengan hati saya gitu, Waalaikumsalam. Cuman dia nyaut lagi gitu, jadi seakan-akan dia ngedenger suara hati saya gitu ya, dengar. Saya tolak, saya bahasa Sunda ya, saya tolak gini, saya tuh bilang, ulahlah teh karinya budak ieu bisi sieuna gitu. Emang dirinya saha. Nah kata si macan itu bilang, Saya penunggu di sini Den. Saya berusia 3000 tahun. katanya gitu, berusia 3000 tahun. Bayangin ini baru 2021 ini udah 3000 gitu, aneh kan. Merinding lah gitu. Udahlah, kata saya suruh diam aja kamu di situ. Udahlah dia diam sambil gini, suara kita melewat, dia melotot gitu. Udah saya itu di samping sebelah kiri jalan. Nah anehnya balik lagi ke tadi ya, sebelum dia balik lagi ke tadi. Nah pas turun saya gak nemuin tuh gubuk yang saya nemuin, kakek-kakek itu gak nemuin. Itu adalah jurang ke jalur Simpang Apui yang saya lihat gitu. Jadi
jadi gubuk yang kemarin gue lihat itu kemana gitu, kok nggak ada gitu pas saya pulang. Udahlah, saya agak hirauin. Nah, lanjut lagi ke cerita yang saya mau turun. Ketika memang saya udah melewat si macan itu tuh, si Risan itu nggak tahu ngelihat atau ngelihat lah, saya nggak tahu. Cuman dia bilang, di sana, saya di depan lah. Emang kenapa? Ada yang jalan di belakang. Kok jalan? Ya udah sok, kita duluan we. Dia tenda sama aku saya we. Dua kan bawa 2 tenda. Aku saya lah megang tenda 2. Si Deisan pas jalan di depan saya dia lari gitu kayak takut. Ternyata si macan kumang itu ngikutin di belakang sambil magaran belah itunya sih nama saya magaran gitu. Saya diam dan saya nyeletuk lagi gitu. Geus we nepi ka dieu miluna atur nuhun tos nganterkeun. Urang mah geus deket ka pemukiman, insyaallah lah salamet meureun. Udahlah, akhirnya dia diam di situ. Pas udah turun kita. Nah, di sana ada ranger di pos 1. Ada ranger sambil mau gini nih. Mau ngerokok dia. Cuman pas kita lewat, dia gini natap terus. Akhirnya dia nyamperin, bukan nyamperin sih, nyawuran lah gitu, nyawuran ke kita teh. Dek sini, udah bilang. Dia natap aja terus natap. Udah lanjut lagi. Kok aneh gitu orang ini, kenapa? Padahal dia ranger. Udahlah, kita akhirnya sampailah kita di base camp, kita cuci kaki. Nah, ketika mau jajan, saya bercerita ke tukang warung. Saya bercerita ke warung, ke si ibu-ibu. Saya bilang, Bu, saya ngeliat macan. Di mana? Di pos itu, saya bilangin. Nah, kata si ibu-ibu, kenapa gak dibawa? Cenanya gitu. Dibawa, emang kenapa? Nah, bahkan katanya sih, kata si ibu, ada orang-orang yang di sekitar Gunung Ciremai, bahkan ada yang di luar, mau ngambil itu si sosok hodam macan kumbang, sampai pernah ada yang meninggal gitu. Tapi kok dia malah bilang pengen ikut sama saya gitu, anehnya. Oh, si Raden kok bilangnya Cen jangan ikut, padahal Cen ambil aja Cen. Udah lah gitu, kelar. Akhirnya beres semua, datang bersih. Akhirnya kita pulang, jadi beres. Jadi saya hikmahnya itu, saya kenapa gitu ya si macan kumang itu gak saya ajak ikut balik gitu. Ternyata dia itu adalah masih seketurunan lah gitu, masih seketurunan, makanya dia nanya ke saya gitu, pengen ikut. Ya, jadi seperti gitulah ceritanya teman-teman, udah denger kan. Lanjut lagi di next video, akan menceritakan lagi tentang mistis, tapi gak tahu di gunung apa, tunggu aja ya. Ya, dari saya sekian dan terima kasih udah menonton sampai habis. Jangan lupa yang belum subscribe sama like, subscribe dulu ya.